Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah wawasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang luar biasa. Sebuah potensi masif yang sebenarnya selama ini selalu nempel di diri kita. Kita akan coba memecahkan kode biologi dan psikologi dari kekuatan super nyata yang bersembunyi jauh di dalam diri kita masing-masing. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan melihat potensi manusia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak sih Anda berkhayal punya kekuatan super ala pahlawan di bioskop? Kayak bisa terbang, menghilang, atau mungkin ngangkat mobil pakai satu tangan aja? Kita semua pasti suka fantasi macam itu. Tapi coba pikirkan ini, studio film rela bakar uang ratusan juta dolar buat bikin efek CGI hanya demi nyiptain ilusi tersebut dan jualan tiket. Ironisnya nih, pertunjukan efek visual yang super keren itu sering banget bikin kita lupa sama kehebatan sejati yang secara ilmiah benar-benar kita miliki di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Di satu sisi, kita selalu disuguhi fiksi di layar, keajaiban buatan hasil rekayasa komputer yang begitu kita dambakan. Tapi di sisi lain ada fakta dalam diri, kemampuan adaptasi dan kognisi manusia yang sangat nyata, bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi sayangnya hampir selalu kita abaikan. Kita terlalu sibuk melihat keluar, mengagumi pahlawan fiktif, sampai kita lupa nengok ke dalam dan menyadari betapa hebatnya evolusi diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya, ada berapa banyak sih kekuatan nyata yang kita punya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda sedikit terkejut. Ada 8. Ya, ada tepat 8 kekuatan super tersembunyi yang dimiliki oleh manusia biasa. Murni dari desain biologis Anda dan saya, tapi anehnya jarang banget kita sadari, apalagi kita manfaatkan secara optimal buat mendobrak batasan hidup kita. Untuk membedah ke-8 hal ini, kita punya peta perjalanan yang udah disiapkan. Kita bakal mulai dari pahlawan super dalam diri, lalu masuk ke kekuatan super pikiran kita, kemudian tameng fisik dan kesembuhan, dilanjut dengan kompas batin dan keberanian. Setelah itu, kita ngebahas empati, kekuatan yang kabarnya mulai hilang, dan ditutup dengan bangkitkan kekuatan Anda sekarang. Langsung aja yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, pahlawan super dalam diri, sebuah perjalanan ke dalam. Sebagai pijakan awal, mari kita sepakati dulu kalau apa yang bakal kita obrolin hari ini sama sekali bukan sihir atau hal berbau mistis ya. Ini murni keajaiban anatomi, biologi dan psikologi dari tubuh kita yang udah aktif sejak kita lahir. Tinggal nunggu instruksi sadar dari Anda buat dimaksimalkan. Nah, sekarang kita masuk ke zona 2, kekuatan super pikiran kita. Disinilah beberapa senjata terkuat kita bermula, memproses informasi yang jauh lebih kompleks daripada superkomputer manapun di dunia saat ini. Kita mulai dari imajinasi. Banyak orang dewasa mikir imajinasi itu cuma mainan anak-anak atau sekedar lamunan kosong. Padahal kalau dilihat secara neurokognitif, ini adalah kemampuan tanpa batas buat mensimulasikan masa depan, bikin ide, dan ngebangun konsep murni yang belum pernah ada sebelumnya. Benar-benar kayak kanvas tanpa batas. Bayangin aja, semua terobosan besar dalam sejarah manusia, dari penemuan api sampai pendaratan di bulan, semuanya bermula dari simulasi mental yang luar biasa ini. Tapi yang bikin keren, imajinasi ini nggak kerja sendirian loh. Dia di-backup sama memori, ibarat arsip biologis raksasa yang nyimpen jutaan memori pengalaman manis dan pahit kita. Memori ini jadi tameng pelindung buat masa depan, biar kita nggak jatuh di lubang kesalahan yang sama. Nah, coba tebak apa yang terjadi kalau imajinasi liar Anda dibenturkan dengan memori logis dan pengalaman hidup? Boom! Lahirlah kreativitas. Kreativitas ini hasil gabungan dari keduanya untuk menciptakan karya inovatif di dunia nyata. Disinilah otak kita benar-benar jadi pabrik pencipta keajaiban yang bisa ngubah peradaban. Oke, dari pikiran kita beralih ke fisik. Bagian 3, tameng fisik dan kesembuhan. Ini ngebahas kekuatan super dari sel-sel tubuh kita yang tanpa henti menjaga kelangsungan hidup kita detik demi detiknya. Coba perhatiin fakta biokimia yang satu ini. Beneran mind-blowing banget. Ternyata rasa kasih sayang itu secara harfiah merangsang tubuh kita buat mempercepat penyembuhan sel-sel yang rusak. Iya, bahkan jauh sebelum kita butuh obat dari dokter. Tapi di sisi lain, kondisi psikologis kayak kesepian justru berdampak sebaliknya. Kesepian itu secara drastis menekan sistem imun kita dan bikin risiko jatuh sakit jadi jauh lebih tinggi. Jadi, emosi kita itu sebenarnya resep obat bawaan yang paling ampuh. Selain penyembuhan alami tadi, sejak lahir kita juga udah dibekali sama daya tahan. Ini tuh semacam tameng pertahanan tak kasat mata yang terus-terusan bertarung lawan bakteri dan virus di sekitar kita setiap hari. Dan yang lebih luar biasa lagi, sumber kita menegaskan kalau benteng ini nggak cuma ngebantu pertahanan fisik loh, tapi juga ngebentuk ketahanan mental. Saat Anda ngerasa stres, gagal, atau banyak tekanan, sistem di dalam diri Anda bakal otomatis beradaptasi untuk bikin Anda kembali bangkit. Sebenarnya, Anda itu jauh lebih tangguh dari yang Anda bayangkan selama ini.
Lanjut ke zona krusial berikutnya, kompas batin dan keberanian. Di sini kita bakal ngeliat insting primitif kita yang super akurat dalam ngebantu kita ngelewatin berbagai masalah hidup, apalagi kalau logika rasional kita lagi mentok. Nah, saat logika kita mulai lambat merespon krisis, Anda tuh punya yang namanya intuisi. Ini semacam kompas batin atau sistem bawah sadar yang kerjanya super cepat buat ngebaca situasi rumit tanpa bikin kita terjebak dalam kecemasan. Insting pelindung inilah yang nantinya bakal menyalakan percikan keberanian. Perlu diingat nih, keberanian itu bukan berarti kita nggak punya rasa takut sama sekali. Keberanian adalah kekuatan super buat mendobrak rasa takut itu sendiri dan tetap berani melangkah maju. Kalau kompas intuisi Anda udah mengunci sebuah target, keberanian bakal ngeruntuhin tembok halangan apapun di depan Anda. Pasti bisa. Pelan-pelan kita tiba di sebuah penemuan yang mungkin paling emosional dan ironisnya paling terancam di lingkungan masyarakat kita sekarang ini. Bagian 5, empati, kekuatan hati yang sayangnya mulai memudar. Empati. Secara psikologis, ini tuh tingkat kognisi paling tinggi yang bikin manusia bisa ngerasain penderitaan atau bahkan kebahagiaan orang lain. Empati ibarat jaringan Wi-Fi tak terlihat yang ikat kita semua secara erat sebagai makhluk sosial. Kemampuan buat menempatkan diri kita di posisi orang lain, inilah yang ngebantu manusia untuk saling melengkapi, ngejauhin kita dari kehancuran, dan mendewasakan kita jadi individu yang jauh lebih bijaksana. Tapi sayangnya ada sebuah kutipan yang benar-benar jadi tamparan keras dari sumber kita. Pada saat ini rasa empati manusia sudah hampir punah dan mereka lebih memilih hidup secara individualis. Di zaman modern yang serba instan ini, di mana kita seringnya lebih sibuk natap layar gadget daripada natap mata lawan bicara, kekuatan super pemersatu ini pelan-pelan tergerus. Egoisme mulai mendominasi. Kalau kita nggak sama-sama ngebangkitin empati ini lagi, ngerinya kita bisa jadi generasi yang paling kesepian dalam sejarah umat manusia. Hal ini ngebawa kita ke penghujung perjalanan yang sangat penting. Bagian 6. Bangkitkan kekuatan Anda sekarang. Ini momennya buat narik semua kesadaran yang udah kita bahas tadi dan benar-benar mempraktikannya di kehidupan nyata. Jadi, pesannya sangat gamblang dan jelas. Berhenti ngehayal pengen punya kekuatan ala pahlawan fiksi CGI. Kekuatan super itu nyata, masif banget dan sebenarnya udah terinstal penuh di dalam tubuh dan pikiran Anda. Mulai dari imajinasi si pencipta realitas, ketahanan mental yang kokoh, kesembuhan dari rasa kasih sayang, intuisi saat krisis, sampai empati pemersatu peradaban. Semuanya udah siap sedia, dan cuma nunggu satu hal, kemauan Anda untuk narik pelatuknya. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin Anda dengan sebuah tantangan nih. Dari ke-8 kekuatan tersembunyi yang udah kita bongkar bareng-bareng tadi, mana nih yang bakal Anda aktifkan hari ini? Apakah Anda mau mulai lebih mendengarkan intuisi? Ngebangkitin keberanian, atau mungkin coba berempati lebih dalam sama orang-orang terdekat Anda yang selama ini kurang diperhatikan. Kendalinya full ada di tangan Anda loh. Terima kasih udah fokus dan nemenin saya di sesi kali ini. Teruslah gali kehebatan sejati dalam diri Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi wawasan seru berikutnya.